Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat edukasi, bersama saya dalam channel Edi Defenly. Ini merupakan video pertama saya yang disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Agus Susilo SPD MPDB. Nama saya adalah Edi Sumarwan, saya merupakan mahasiswa semester 6 di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinaragita pada program studi pendidikan guru keagamaan Buddha. Langsung saja, yaitu pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen kelas. Dalam pembahasannya menggunakan analisis akar masalah atau root cause analysis dan strategi manajemen. Root cause analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah masalah sampai pada akarnya. Dalam manajemen kelas ini, masalah yang saya temukan ataupun masalah yang saya ambil yaitu mengenai mengapa pembelajaran dalam kelas itu sering berjalan tidak kondusif. Nah, untuk pembahasannya untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam video berikut. Cekidot. Root cause analysis, pokok masalahnya yaitu banyak pembelajaran dalam kelas yang tidak kondusif. Hal ini tercermin dalam beberapa pertanyaan ini ya. Yang pertama ada, mengapa siswa banyak yang diam ketika ditanya dan tidak mau apabila disuruh menjelaskan di depan kelas? Itu karena siswa merasa malu dan takut. Mengapa siswa merasa malu dan takut? Itu karena kurang rasa percaya diri. Nah, mengapa siswa kurang rasa percaya diri? Karena siswa kurang memahami materi pembelajaran. Mengapa siswa ini bisa kurang memahami materi pembelajaran? Karena biasanya sering ribut sendiri dalam kelas, kemudian banyak juga yang tidak tertarik pada materi pembelajarannya. Mengapa siswa ribut sendiri dalam kelas dan tidak tertarik pada materi pembelajarannya? Bisa jadi karena pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan guru ini terkesan membosankan. Nah, jadi terus lanjut, mengapa pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan guru ini terkesan membosankan? Karena banyak guru yang belum bisa beradaptasi dengan karakteristik peserta didik di era milenial ini. Nah, mengapa banyak guru yang belum bisa beradaptasi dengan karakteristik peserta didik di era milenial? Karena banyak guru-guru yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional seperti hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, lanjut, mengapa banyak guru-guru ini yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional seperti hanya menggunakan metode ceramah saja? Karena banyak guru-guru lama yang masih asing dengan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi sudah ketemu ya, ini akar masalahnya. Banyak guru yang masih asing dengan teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut, ini ada solusinya menurut saya. Yang pertama ada bisa dengan memberikan pendekatan khusus kepada siswa tersebut, memberikan motivasi, memberikan pendekatan kerja kelompok, menjelaskan materi dengan metode pembelajaran yang bervariatif. Kemudian yang keempat,
bisa dengan menyajikan materi pembelajaran dengan multimedia interaktif, mengikuti seminar-seminar pendidikan berkaitan dengan metode-metode pembelajaran milenial, serta belajar macam-macam pendekatan yang relevan digunakan di era milenial ini. Kemudian ada yang keenam, bisa juga dengan merekomendasikan kepada pihak sekolah, kepala sekolah untuk mengadakan lokakarya mengenai seminar-seminar yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini pada tahap yang terakhir ada strategi manajemennya. Menurut saya ada beberapa ya strateginya. Planningnya yang pertama ada bisa dengan mempelajari model-model pendekatan yang relevan untuk peserta didik di era milenial, kemudian mempelajari strategi-strategi pembelajaran yang relevan untuk peserta didik di era milenial. Kemudian yang ketiga, mencari media interaktif yang efektif dan efisien di setiap materi pembelajaran. Mencari informasi mengenai seminar-seminar pendidikan yang berkaitan dengan media, model, strategi pembelajaran yang efektif dan efisien di era milenial. Lalu bisa juga dengan mempelajari aplikasi komputer ataupun Android yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran ya, yang dapat mendukung proses pembelajaran ya. Lalu organisasinya mengikuti seminar-seminar pendidikan, kemudian menyusun RPP dengan metode yang telah direncanakan tadi, mempelajari sumber-sumber belajar yang telah dirancang di RPP, kemudian mencari video, animasi, gambar, dan audio yang sesuai dengan materi ajar, membuat multimedia pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, kemudian setelah dibuat, dipelajari ya multimedia pembelajaran yang sudah dibuat tadi. Lalu actionnya, melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, memberikan dorongan kepada siswa untuk memusatkan perhatian pada pembelajaran, lalu merangsang siswa untuk aktif bertanya. Yang keempat, melakukan berbagai pendekatan khusus terhadap siswa yang masih ribut dan tidak aktif pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi yang keempat ini sangat penting ya untuk dilakukan. Kemudian ada kontrolnya, yaitu mengamati kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mencatat kekurangan dan kesalahan dari RPP yang telah diterapkan dalam kegiatan pelajaran tadi. Lalu yang terakhir, merekomendasikan kepada pengurus sekolah untuk membuat seminar atau lokakarya terkait dengan masalah manajemen yang sulit diatasi. Audio Jungle. Oke, jadi itu saja pembahasan dalam video saya. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat edukasi. Apabila dalam video saya ada yang kurang sesuai, silahkan sahabat edukasi memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa di rumah aja.